Pemirsa, pungutan liar dengan dalih jasa pengamanan dialami supir truk yang melintas di Jalan Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Setelah video pemalakan Rp100.000 viral, pelaku langsung dibekuk polisi. Kita ini ada kawalan, bos. Nih buktinya ini, si abang ini, ya kan? Takut saya ngebohong apa tuh? Berapa? Ada, bos. 100.000. Inilah video yang direkam sopir truk saat dirinya diadang seorang preman di Jalan Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dengan dalih pengamanan, preman tersebut meminta uang Rp100.000 yang ditukar dengan selembar kwitansi. Sopir truk sengaja merekam kejadian ini sebagai bukti adanya pungli untuk dilaporkan ke atasannya. Video tersebut lalu diunggah ke media sosial dan viral. Niki, lu berani pakai baju ini ya? Mantap ini. Aparat Reskrim Polsek Metro Tanah Abang yang bergerak cepat akhirnya membekuk pelaku di rumah kontrakannya di Jalan Gedong Ijo, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Saat digeledah, ditemukan uang pecahan Rp100.000, beberapa lembar kwitansi dan alat isap sabu. Pelaku mengaku sudah 3 kali beraksi dengan dalih memberikan jasa pengamanan. Uang hasil pungli digunakan untuk membeli narkoba. Pelaku ini dengan modus uang keamanan dan menjamin keselamatan dari si supir itu sendiri yang katanya akan memberikan jaminan keamanan bahwa perjalanannya tidak akan diganggu oleh pihak manapun. Namun dalam hal ini dari pelaku itu sendirilah yang memberikan rasa tidak aman dan rasa terancam dari korban, si supir itu sendiri. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal pemerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Polisi mengimbau masyarakat yang menjadi korban premanisme agar segera melapor untuk bisa ditindak dengan cepat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Seorang juru parkir liar viral di media sosial lantaran mengancam wanita pengemudi mobil. Modus pelaku berdalih kakinya terlindas ban mobil dan hanya meminta pengemudi mobil minta maaf. Inilah video viral saat pengemudi mobil wanita merasa terancam dengan ulah seorang pria juru parkir liar di Pasar Bukit Malintang, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Jukir liar ini menggedor kaca jendela mobil dan mengancam pengemudi mobil untuk menurunkan kaca. Karena ketakutan, pengemudi langsung melajukan mobilnya meninggalkan pelaku. Setelah viral di media sosial, polisi langsung menangkap jukir liar tersebut yang bernama Edi Nasution. Ia mengaku tidak mengancam, melainkan menyuruh pengemudi mobil minta maaf karena melindas kakinya. Saya pribadi tidak ada bermaksud untuk meminta uang atau ganti rugi atas kejadian tersebut. Sekali lagi, saya memohon maaf atas kejadian tersebut. Juru parkir liar ini akan kembali ditangkap jika mengulangi perbuatannya. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Maju. Kita ke informasi lain, pemirsa. Pasca Presiden ke-7 RI Joko Widodo menyebut ada orang besar yang mengendalikan isu ijazah palsu, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Hinca Panjaitan membantah keterlibatan antara partainya dengan polemik ijazah palsu Jokowi yang melibatkan Roy Suryo tersebut. Pasca Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyebut ada orang besar yang mengendalikan isu ijazah palsu, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Hinca Panjaitan membantah keterlibatan antara partainya dengan polemik ijazah palsu Jokowi yang melibatkan Roy Suryo. Dirinya mengatakan tidak ada kaitan dengan Demokrat, sebab Roy Suryo bukan lagi bagian Partai Demokrat saat itu. Karena jadi biar isunya yang seolah-olah Partai Biru, yang mendalangi ini. Kami tegaskan nggak ada urusan kami dengan kasus ijazah palsu, apalagi dikait-kaitkan agenda politik di balik ini. Ini fitnah besar, ini kami tolak. Sama sekali tidak ada keterlibatan Partai Demokrat dan kami seluruh kadernya terhadap itu. Kalau ditarik-tarik, Saudara Roy Suryo yang pernah di Demokrat, saya pastikan masa saya sekjen Partai Demokrat, Saudara Roy Suryo tidak lagi jadi anggota Partai Demokrat. Waktu itu sudah berakhir hubungannya, jadi tidak ada hubungan Roy Suryo dengan Partai Demokrat.
Hinca menambahkan bahwa dirinya menjabat sebagai Sekjen DPP Partai Demokrat saat Roy Suryo mengundurkan diri. Tim Liputan iNews melaporkan. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang perdana gugatan perdata Paiman Raharjo melawan Roy Suryo CS. Dalam gugatan itu Paiman keberatan atas tuduhan sebagai otak dibalik pemalsuan ijazah Joko Widodo. Sidang perdana gugatan perdata yang dilayangkan Paiman Raharjo melawan Roy Suryo dan 6 orang lainnya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Paiman Raharjo melayangkan gugatan perdata atas keberatannya terkait tuduhan sebagai otak di balik dugaan pemalsuan ijazah Presiden Joko Widodo. Ia keberatan dengan tuduhan Roy Suryo CS yang menyebut Paiman punya percetakan di Pramuka dan ikut andil dalam menerbitkan ijazah Jokowi yang dituding palsu. Sayangnya, sidang perdana terpaksa ditunda karena 6 tergugat yakni Roy Suryo, Egy Sujana, Dr. Tifauzia Tiasuma, Rismon Sianipar dan lainnya tidak hadir. Nah, di sini Profesor sebagai warga negara yang taat hukum mencari kepastian dan keadilan bahwa ijazah tersebut adalah asli dan Profesor melawan fitnah keji daripada Roy Suryo dan semuanya kawan-kawan itu dengan cara melakukan gugatan perdata. Penggugat berharap nantinya hakim dapat memutus bersalah para tergugat agar nama baik Presiden Joko Widodo dan dirinya sebagai pendidik bisa pulih. Ini kan untuk pembuktian. Kami menggugat perdata ini dalam rangka untuk satu, memulihkan nama baik Pak Jokowi ataupun saya Profesor Paiman. Yang kedua, kami ingin Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan mereka bersalah. Karena terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi, ini aduannya sudah diberhentikan oleh Baris. Dalam gugatan tersebut, Paiman Raharjo juga menuntut uang ganti rugi sebesar 1,5 miliar rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pada kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo terlapor sekaligus pakar telematika menuding Paiman Raharjo Wamendes PDTT 2023-2024 memiliki kios pengetikan di Pasar Pramuka pada tahun 1997 hingga 2022 dan masih aktif sampai tahun 2017. Dan berikut cuplikan dialog rakyat bersuara yang dipandu langsung oleh Aiman Wicaksono. Benar, Bapak kirim WA ke saya, nggak ada hujan, nggak ada angin, tanggal 6 Mei tahun 2025. Betul. Benar nggak? Betul. Ya. Di WA itu Pak Paiman nulis, kalau saya nggak minta maaf ke Jokowi, keluarga saya tidak damai dan tidak aman. Benar? Oh jangan dipotong. Jangan dipotong. Itu kalimatnya kok jangan dipotong. Bukan, saya yang terima. Gini, itu nggak sempurna. Jadi sempurna gini. Kita ke ahli bahasa kalau nggak sempurna. Sudah saya konsulkan ke ahli bahasa bersertifikat. Iya, sekarang gini Mas. Kan bahasa pertama dong yang di ini Mas. Saya sahabat, saya saran. Bahasa pertama boleh sopan, bahasa terakhirnya ngancam Anda. Sudah saya tidak minta maaf bisa masuk penjara, saya luruskan. Bukan sudah. Ini malah ngaco lagi nih Farhad nih, nggak ngerti apa-apa malah konyol kamu tuh. Bahasa yang sangat sopan. Ini konyol ini. Karena ancaman memfitnah itu ada. Nggak ngerti ini. Undang-undang NTE, ujaran kebencian semua. Pak Paiman. Ya saya udah luruskan ya Pak Paiman. Anda katanya profesor ya katanya. Ya, nulis WA semacam itu sudah saya konsultasikan ke ahli bahasa bersertifikat. Itu ada bahasa yang intimidasi. Satu, saya selesaikan. Yang kedua, benar nggak setelah itu Anda mengakui dan Anda minta maaf ke saya pada WA berikutnya? Loh, saya jawab Mas ya. Ya nggak? Minta maaf nggak Anda? Iya betul. Nah, saya sudah. Terus Anda kalau sudah minta maaf kok tiba-tiba nuntut itu kan nggak sopan itu. Ya. Sebentar. Loh, terus Anda ngakui nggak kalau Anda pernah punya kios di Pasar Pramuka pengetikan tahun 97 sampai 2002. Tapi banyak sekali orang-orang di Pasar Pramuka dan itu sudah ada nama-namanya. Anda masih aktif di sana sampai 2015 masih nampak sampai 2017. Itu saja. Ya, silakan jawaban. Ya, gini Mas ya. Mas seorang dokter, tapi cara berpikirnya egois. Egoisnya apa? Saya kan dari awal kan ini, katakan saya begini, Mas, saya sudah melihat ijazah Pak Jokowi secara langsung mata kepala saya sendiri dan dari penjelasan. Lihat di mana? Maka, dengerin dulu tadi. Lihat di mana? Lihat di mana?
Oh, di rumahnya saya. Tanggal berapa? Tanggal 3 April. Oke, nanti buktinya apa untuk lihat di tanggal 3 April itu? Tanya aja Pak Jokowi. Sementara itu, penggiat media sosial Dr. Tifauzia Tiasuma menyoroti keanehan yang terdapat di ijazah Jokowi. Salah satunya adalah cap stempel yang dinilai menyalahi prosedur. Kan satu aja hal dari dokumen yang ditampilkan oleh Bareskrim. Dari sisi foto ini aja. Karena rakyat Indonesia bisa melihat tanpa harus melakukan laboratorium forensik, tanpa harus melakukan teknologi. Dari sini saja kita bisa compare dengan ijazah saya. Apa yang membedakan? Yang membedakan itu persoalan sederhana, yaitu cap. Ya, dalam 3 ijazah saya tidak ada cap dulu baru ditempel foto seperti ijazah ini. Ya. Ini kan berarti kalau kita percaya bahwa ini ijazah otentik dari UGM, ini menyalahi prosedur. Bentar, Bu, Dokter Tifa, mohon maaf saya potong. Memang kelihatan di sini bahwa foto dulu baru cap dulu baru foto. Ya, dengan mata telanjang saja, nggak usah pakai digital forensik, kita bisa melihat bahwa cap itu ada di belakang foto. Artinya ini kan jelas ada persoalan besar terhadap prosedur. Ini yang asli, ya? Ini yang aslinya sudah dilihat. Bukan sebentar, Dokter. Ini yang asli, yang ini fotokopi. Ya, karena satu-satunya yang ditampilkan oleh Bareskrim hanya ini ya. Sekarang saya mengingat beberapa hari yang lalu Pak Joko Widodo sampaikan, Mas Dian Sandi, tolong ditampilkan yang Dian Sandi, Mas. Mas Dian Sandi sudah menemui saya. Dia menyatakan permintaan maaf karena dia mengupload ijazah saya, ya. Nah, inilah yang diupload oleh Mas Dian Sandi. Coba perhatikan, konsisten ya. Ini Mas Dian Sandi yang bilang bahwa ini adalah ijazah asli dari Pak Joko Widodo. Coba perhatikan dari capnya, konsisten ya dengan dokumen yang ditunjukkan oleh Bareskrim bahwa cap berada di belakang foto, ya. Artinya dari sini, dari bukti foto ini saja, kita sudah bisa melihat bahwa ijazah ini tidak otentik. Itu kan hanya analisa dia yang tidak pernah melihat aslinya. Kalau di forensik kan tidak seperti itu keterangannya. Dan Pak Jokowi sudah menyerahkan untuk disita ijazah aslinya. Terus kalau kalian mau berdebat hanya untuk menginginkan bahwa pendapat kalian itu benar dan mengatakan bahwa kalian itu adalah menuduhkan dan pasti terbukti, sedangkan kalian sekarang posisi sebagai calon tersangka sudah naik penyidikan. Ya, nggak ada hubungannya. Kita sedang bicara ilmiah, Mas. Nggak, bukan. Ini siapa namanya kamu tuh? Kaitannya. Ini kita bicara ilmiah. Justru kan saya bukan bilang, soal seperti bahwa kita dijadikan sebagai nggak ada masalah. Ini memang betul-betul orang ini nggak ilmiah ya. Ketika orang ini nggak bisa diajak ilmiah. Iya. Dengan diam dulu. Kacau ini lawyer ini. Kacau. Dia menyadari dia akan lemah dan akan tersangka. Dia minta maaf. Kacau. Saya sedang menyampaikan sesuatu yang sangat ilmiah ya. Tapi dia ngomong apa? Pemirsa, Tom Lembong resmi mengajukan banding atas vonis 4 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi impor gula yang menjeratnya. Yang dipidana atau besar atau putih tidak ditemukan fakta di persidangan. Melalui kuasa hukumnya, mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong resmi mengajukan permohonan banding di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melawan vonis penjara 4,5 tahun di penjara di kasus korupsi impor gula. Dalam memori banding, pihak Tom Lembong meminta Pengadilan Tinggi untuk membatalkan vonis PN Jakarta Pusat dan memulihkan harkat serta martabat Tom Lembong. Tim kuasa hukum menilai putusan majelis hakim pada persidangan di Pengadilan Tipikor tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap selama persidangan. Musad delik yang mengandung perbuatan yang dipidana atau tidak ada mens rea atau niat jahat, yang sebetulnya itu pemahaman mens rea juga pemahaman yang bukan suatu hal yang baru, itu hal yang prinsip dalam hukum pidana. Dalam pasal 2 dan pasal 3, karena ini adalah delik material, harus ada unsur kesengajaan, ada dolus di sana. Maka mens rea wajib ada. Kalau tidak ada mens rea, tidak ada perkara ini. Itu juga kami jelaskan di sana. Lalu selanjutnya di bagian ini juga, perbuatan melawan hukum ini juga kami jelaskan dalam memori banding bahwa
pemahaman perbuatan melawan hukum itu tidak selalu identik dengan pidana. Dia akan menjadi pidana kalau tadi ada mens rea tadi.